Novel Martial PA Chapter 2226. Bencana tak terduga ini membuat Xiao Bai dan ketiga merasa tidak berdaya dan khawatir pada saat yang bersamaan. Mereka tidak tahu bagaimana Yang Kai dan Xiao Sheng, tak apakah mereka berakhir dalam bahaya yang fatal. Sementara mereka bertiga berkomunikasi dalam diam, sosok yang kuat tiba-tiba muncul tidak jauh. Itu adalah sosok agung dengan rambut menyala, membawa seorang kultivator di tangannya saat dia berjalan. Xiao Bai dan dua lainnya mengarahkan pandangan mereka ke arah itu dan wajah mereka tidak berubah. Dan itu karena mereka menyadari bahwa orang yang digendong adalah Xiao Sheng dan orang-orang yang menangkapnya mungkin adalah Lian Yan yang mereka dengar sebelumnya. Menghadapi Kasaril Master, meskipun kekuatan Xiao Sheng luar biasa untuk wilayah, dia jelas tidak dapat melarikan diri dan akhirnya tertangkap. Dari penampilan dan kondisinya saat ini, dia tidak dilakukan lagi. Telah banyak melawan sebelumnya dan dia tampak telah menderita banyak cedera. Di sana, Lian Yan membawa Xia Sheng melemparkan langsung ke kerumunan dan menyuruh bawahannya untuk mengawasi mereka sebelum berjalan lurus ke arah Zhou Dian. Berdiri di belakangnya dan menunggu dengan tenang. Murong, Xiao Xiao dan yang lainnya ingin bertanya kepada Xiao Sheng tentang kondisinya. Tetapi ketika mereka melihat Xia Sheng perlahan menggelengkan kepalanya ke arah mereka, mereka dengan cepat berhenti. Akan lebih baik bagi mereka untuk tidak mengungkapkan bahwa mereka saling mengenal saat ini. Jika mereka menyembunyikan ini, maka mungkin dapat mengambil keuntungan dari itu ketika musuh tidak siap untuk melakukan sesuatu. Angin segar terasa menyenangkan, tetapi Lian Yan yang berdiri di belakang Zhoudian dipenuhi dengan ketegangan dan kekhawatiran. Dan alasannya adalah karena dia bisa merasakan niat bertarung yang hampir nyata mengalir keluar dari tubuh Zhoudian. Secara alami, ini adalah naluri seorang guru yang haus akan pertempuran. Lian Yan tahu apa yang Zhoudian haus. Sejak penciptaan negara surgawi ini, seluruh dunia telah bersatu dan perang telah berakhir. Sebagai Master Realm, Kaisar Orde ketiga, Zhoudian memiliki sedikit lawan. Dan di antara sedikit itu, setidaknya ada satu di sini di Gunung Monster Surgawi. Zhoudian yang keinginan untuk membantai telah diam selama 2000 tahun telah terbangun lagi. Lian Yan tahu betapa menakutnya Zhoudian saat ini. Jadi sebagai bawahannya, dia tidak berani mengganggunya sedikit pun atau konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Seiring waktu, niat bertarungnya juga terus meningkat. Sampai saat tertentu, niat membunuh yang padat itu tiba-tiba ditarik kembali, tidak lagi muncul sedikit pun. Lian tidak bisa menahan napas lega saat dia merasa seperti akan jatuh. Bagaimana situasinya? Zhoudian bertanya tanpa berbalik. Melaporkan kepada Tuan, semuanya baik-baik saja. Lian membungkuk dan menjawab. Kebanyakan Zhoudian membalikkan tubuhnya dan melirik Lian Yan dan dari sudut matanya. Tampilan dan nada suara ini menyebabkan kulit Lian Yan berubah dalam sekejap dan dia dengan cepat mengangkupkan tinjunya berkata, "Ini Bang King, kami kehilangan kontak dengannya." Setelah mendengar ini, Zhoudian mengangkat alis dan bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Bawahan tidak tahu. Lian Yan menunjukkan ekspresi bingung. Ban King masih mengirim pesan dari waktu ke waktu sebelum ini. Tapi setelah titik tertentu dia tiba-tiba menghilang. Mungkin dia sedang mengejar seseorang yang kuat. Zodian mengangguk dan berkata, kemampuan penyembunyian Ban King tidak ada bandingannya. Jika siapapun yang bisa membuatnya sangat berhati-hati, kemungkinan besar adalah karakter yang luar biasa. Baiklah, raja ini telah beristirahat untuk waktu yang lama. Dan karena aku diperintahkan oleh raja-raja sendiri, aku mungkin harus melakukan perjalanan ke sana sendiri. Saat dia berbicara, dia mendesak 9 bintang naga bertanduk di bawahnya, dan mereka berbaris menuju kedalaman gunung monster surgawi. Pak! Setelah melihat ini, Lian Yang berteriak. Apa yang salah? Zodian balas menantapnya dengan tidak sabar. Lian yang berkata, lebih jauh ke depan akan mencapai jangkauan kesepakatan monster surgawi. Jika kita menyerang wilayah itu, ras monster. Mengapa raja ini takut pada ras monster? Zodian mengejek dan mengejek Lian Yan. Lian Yan, kamu kehilangan nyali. Wajah Lian yang berubah beberapa kali sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, izinkan bawahan ini untuk menemani tuan. Zodian memperhatikan dalam-dalam dan mengangguk puas. Bagus, lanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia terus bergerak maju. Gerakan 9 bintang naga bertanduk mungkin tampak sangat lambat, tapi kecepatannya semakin cepat. Dan segera setelah itu, sudah berubah menjadi aliran cahaya, berlari ke depan menuju cakrawala. Jauh di kedalaman gunung monster surgawi, di lembah monster surgawi, ini adalah inti dari gunung monster surgawi, serta kediaman tuan gunung monster surgawi.
Arsitektur tempat ini menganut sifat kasar dan liar monsterless. Semua bangunannya besar dan mencolok, sangat berbeda dari struktur rumah di dunia manusia. Di luar lembah, sekelompok serigala darah di puncak orde ke-11 berjaga-jaga untuk mencegah siapapun masuk ke lembah. Yuan Fei dan Bai Lu tidak terhalang saat mereka membawa Yang Kai jauh-jauh ke sini. Bagaimanapun keduanya adalah keberadaan yang terkenal di Gunung Monster Surgawi. Dan sebagai bawaan Raja Monster, siapa yang cukup buta untuk berani menghentikan mereka? Di sisi lain, banyak Master of the Monster Rush menunjukkan rasa ingin tahu dan jijik terhadap Yang Kai yang mereka bawa. Mereka telah menempuh perjalanan jauh, tetapi setiap anggota Monster Race yang mereka temui memelototi Yang Kai, memamerkan taring mereka padanya. Jika dia tidak mengikuti dua master tingkat 12 di sini, maka dia kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Tidak lama kemudian kelompok itu tiba di pusat lembah monster surgawi. Sebuah pohon raksasa yang tumbuh ke langit bisa dilihat di sini. Akar pohon raksasa itu begitu lebar sehingga bisa memenuhi beberapa aula. Yang Kai melihat ke atas, tapi dia tidak bisa melihat puncak pohon sama sekali karena kanopi tampak membentang dengan diameter puluhan kilometer. Yang Kai tidak merasa terkejut dengan pemandangan yang luar biasa ini. Setelah tiba di sini, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa world energy di sekitarnya telah tumbuh lebih padat, mengirimkan sensasi yang menyenangkan melalui avatar jiwanya. Dia segera mengerti bahwa pohon besar ini adalah semacam objek surgawi. Dan sebuah pintu bisa dilihat di suatu tempat di akar pohon raksasa ini. Pintu kayu saat ini tertutup rapat, dan ketika mereka tiba di sini, Yuan Fei menoleh dan berkata dengan keras kepada Yang Kai, "Nak, tunggu di sini dan jangan bergerak kecuali jika Anda diberitahu. Jika tidak, jangan salahkan saya jika kamu kehilangan nyawa." Yang Kai mengangguk dengan tenang dan tenang. Zi, zi, zi. Tupai ungu memanggil Yang Kai, mungkin mencoba mengatakan sesuatu padanya. Yang Kai tersenyum dan mengangguk. "Jangan khawatirkan aku, jaga dirimu baik-baik." "Ayo pergi," Bailu berkata sambil mengulurkan tangan untuk membuka pintu, berjalan ke gua pohon. Dalam beberapa saat, Yang Kai adalah satu-satunya yang tersisa di tempatnya. Dia menatap pohon itu, matanya penuh dengan keheranan. Ras monster di sekelilingnya berangsur berkumpul juga, masing-masing dengan kilatan sengit di mata mereka, tidak memiliki niat baik. Hanya dalam 10 napas waktu, Yang Kai dikelilingi oleh 3 lapis monster ras master, dan bahkan di cabang-cabang pohon di atas kepala dipenuhi oleh mereka yang mengamatinya. Berapa master ras ini telah mengambil bentuk manusia, mempertahankan penampilan seseorang, tapi beberapa mempertahankan bentuk binatang mereka dan mengeluarkan niat ganas dari tubuh mereka. Tetapi tidak peduli siapa itu, mereka hanya menatap Yang Kai dan hanya akan menunjukkan kebencian yang jelas. Tidak ada yang benar-benar mencoba melakukan apapun padanya. Tidak peduli apa, Yang Kai telah dibawa ke sini oleh Yuan Fei dan Bai Lu. Jadi sebelum kedua master ini berkata demikian, monster lain yang hadir tidak akan berani bergerak tanpa izin. Pembagian hierarki lebih jelas dari ras monster daripada ras manusia, dan yang kuat memiliki dominasi mutlak atas yang lemah, dengan pengecualian langkah seperti tupai ungu yang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Adegan di depannya membawa kembali beberapa kenangan untuk Yang Kai. Dia menemukan bahwa kemanapun dia pergi, tampaknya ada konflik yang tidak dapat didamaikan antara ras manusia dan ras monster. Ras yang berbeda memiliki kebiasaan yang berbeda, dan fakta bahwa Anda dipandang sebagai orang luar jika Anda berasal dari ras yang berbeda adalah hal biasa di mana-mana. Meskipun dia dikelilingi oleh monster ras master yang tak terhitung jumlahnya, Yang Kai masih tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Namun serangga pemakan jiwa di dalam lengan bajunya jelas-jelas semakin menggelisah karena suatu alasan. Mereka mungkin senang melihat begitu banyak master dengan jiwa yang kuat berada di dekatnya, jadi mereka mulai menunjukkan tanda-tanda melarikan diri dari kendali Yang Kai. Melihat ini, wajah Yang Kai memucat saat dia buru-buru mengaktifkan energi spiritualnya untuk menekan mereka. Begitu serangga pemakan jiwa mulai rusuh, semua master di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan dingin di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Perasaan ini datang begitu tak dapat dijelaskan, namun begitu jelas sehingga para monster dapat yakin itu bukan ilusi. Kehadiran sesuatu yang mengancam kehidupan mereka benar-benar hadir. Penemuan ini menyebabkan wajah master menjadi gelap saat mereka menatap Yang Kai dengan waspada dan curiga, seolah mencoba menilai kembali dia. Di sisi lain, Yang Kai berusaha sekuat tenaga untuk menekan serangga pemakan jiwa
Dia tidak bisa menggunakan 7 warna teratai pemanasan jiwa. Dengan begitu banyak mata tertuju padanya. Jadi dia merasa perlu untuk mengerang. Pada saat itulah tekanan yang melonjak seperti gelombang laut yang besar tiba-tiba turun dari langit menyelimuti Yang Kai. Tekanan ini datang begitu tiba-tiba sehingga Yang Kai ditekan di tempat bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Namun segera dia menemukan bahwa tekanan ini tidak menyakitinya sementara serangga pemakan jiwa ditenangkan. Pemilik tekanan itu tampaknya telah membantunya dengan sengaja. P12 Order. Yang Kai tercengang. Meskipun dia sudah menebak bahwa kekuatan Tuan Gunung Monster Surgawi tidak rendah, dia masih terkejut mengetahui level sebenarnya dari gunung ini. Dunia Divine Ancestor Mirror, cermin kenaikan surgawi ini adalah alam aneh di mana makhluk hidup tidak memiliki tubuh fisik, hanya jiwa. Namun bahkan tanpa tubuh fisik, master level ini telah muncul. Yang Kai tidak bisa tidak merasa sedikit tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apakah mungkin karakter tingkat kaisar besar pernah lahir di sini. Jika ada, lalu berapa banyak yang mereka ketahui tentang situasinya. Dan saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, sebuah siluet muncul di depannya. Itu adalah Bailu. Mata indah Bailu menyapu tempat itu sebelum dia berkata kepada Yang Kai, ikuti aku, dewa ingin melihatmu. Bailu tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk memimpin. Mengikuti di belakangnya, Yang Kai memasuki gua pohon. Baru kemudian dia menyadari bahwa bagian dalam gua pohon ini sebenarnya adalah rumah yang lengkap. Lantai paling bawah seperti yang mirip dengan aula besar, tapi itu kosong tanpa satu jiwa. Pada saat ini, dan di sudut aula ada tangga spiritual yang mengarah ke atas. Yang Kai tidak tahu seberapa jauh tangga ini naik, tetapi setidaknya dari tempat berdiri, dia tidak bisa melihat puncaknya. Oke, terima kasih.